Perkenalkan, nama saya Dilasmia dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi nonverbal. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, dan lain-lain menggunakan kata-kata, gambar, angka, dan simbol-simbol. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komunikasi nonverbal. Apa itu komunikasi nonverbal? Komunikasi nonverbal yaitu jenis komunikasi yang diungkapkan melalui objek, serta komunikasi yang dilakukan melalui tindakan atau gerak tubuh. Yang akan saya jelaskan selanjutnya adalah jenis-jenis komunikasi. Komunikasi yang pertama ada sentuhan. Sentuhan merupakan pesan nonverbal, nonvisual, dan nonvokal. Misalnya seperti menggenggam tangan, bersalaman, dan lain-lain. Yang kedua ada komunikasi objek. Penggunaan komunikasi objek adalah pakaian. Orang sering menilai kita dari cara kita berpakaian. Yang ketiga ada komunikasi kronemik. Kronemik adalah komunikasi nonverbal yang menggunakan waktu. Misalnya seperti kita akan melamar seseorang. Sebenarnya melamar itu kan tindakan yang baik ya, tetapi misalnya dilakukan saat sedang ada yang berduka, waktunya itu tidak tepat gitu ya. Terus yang keempat ada gerakan tubuh. Gerakan tubuh biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata atau frasa. Contohnya seperti gerakan tubuh, gerakan tangan, terus anggukan kepala, bisa juga ekspresi wajah termasuk misalnya seperti marah, sedih, atau bingung. Yang kelima ada proxemics. Proxemics adalah jarak yang digunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain, misalnya seperti tempat dan jabatan. Contohnya antara bos dan karyawan, ibu dan anak, senior dan junior, juga termasuk yang sepantaran tetapi tidak akrab. Terus yang selanjutnya ada lingkungan. Lingkungan juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Di antaranya adalah menggunakan ruang, jarak, atau temperatur. Yang selanjutnya ada vokalik. Vokalik adalah unsur nonverbal dalam sebuah ucapan, yaitu cara berbicara. Misal seperti intonasi berbicara dan aksen. Misalnya orang Batak yang cenderung menggunakan aksen yang dengan nada yang tinggi. Misalnya berbicara dengan nada yang tinggi. Terus misalnya orang Sunda yang berbicara biasanya dengan nada yang lembut dan lemah. Gitu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.